akuntansi. Yang akan dibahas saat ini yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu pada tahap pencatatan awal berupa jurnal umum. Sebelum kita mulai ke pencatatan akuntansi dalam jurnal umum, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang mekanisme debit dan kredit. Ada 5 penggolongan akun dalam perusahaan jasa. Yang pertama ada yang disebut dengan harta, kedua ada hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, dan kelima beban. Dalam mekanisme debit dan kredit, pencatatan harta jika bertambah itu akan dicatat di sebelah debit. Kemudian jika hutang bertambah akan dicatat di sebelah kredit, modal bertambah akan dicatat di sebelah kredit, kemudian pendapatan bertambah akan dicatat di sebelah kredit, dan beban jika bertambah akan dicatat di sebelah debit. Jadi untuk harta dan beban jika bertambah dicatat di sebelah debit, dan jika hutang, modal, dan pendapatan akan dicatat di sebelah kredit. Ini jika bertambah. Jika berkurang berarti posisinya sebaliknya. Artinya kalau harta berkurang dicatat di kredit, hutang berkurang dicatat di sebelah debit, dan seterusnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita umpamakan penggolongan akun itu dengan menggunakan 5 jari ini. Misalnya ibu jari untuk harta, telunjuk untuk hutang, jari tengah untuk modal, kemudian jari manis untuk pendapatan, dan kelingking untuk beban. Nah, kalau tadi menggunakan logika debit kredit, karena harta dan beban itu dicatat di sebelah debit jika bertambah, sedangkan untuk modal, hutang, dan juga pendapatan jika bertambah dicatat di kredit, maka akan terlihat seperti ini. Kalau dilipat jadi seperti ini logikanya. Ya. Baik, kita ambil contoh satu transaksi. Misalnya pada tanggal 21 September 2020 membeli peralatan secara tunai sebesar 1 juta. Nah, sebelum dipindahkan pencatatannya ke dalam jurnal umum, atau sebelum transaksi ini dicatat ke dalam jurnal umum, alangkah baiknya kita melakukan analisis dulu terhadap transaksi ini. Pertama, yang dibeli adalah peralatan. Yang kedua, dilakukannya secara tunai. Artinya, karena ada transaksi ini, peralatan itu kan termasuk ke dalam kelompok harta. Berarti harta berupa peralatan bertambah, dan uang tunai atau dengan kata lain adalah kas. Karena digunakan untuk membeli peralatan, berarti si kasnya ini berkurang. Artinya harta berupa kas juga berkurang. Dalam mekanisme debit kredit, artinya kalau harta bertambah, atau dalam hal ini adalah peralatan, jika bertambah maka akan dicatatnya di sebelah debit. Dan harta yang kedua yaitu kas, karena ini berkurang maka akan dicatatnya di sebelah kredit. Nah, ini kemudian kita pindahkan analisis ini ke dalam jurnal. Pertama kita isi dulu tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 21 September 2020. Kolom pertama diisi dengan tahun dan bulan, itu 2020 bulan September, dan kolom kedua diisi dengan tanggal. Menurut hasil analisis tadi, akibat dari transaksi pembelian peralatan secara tunai itu, maka peralatan karena bertambah akan dicatat di sebelah debit, dan kas akan dicatat di sebelah kredit. Jadi tuliskan di kolom keterangan, di sebelah debitnya adalah peralatan, angkanya simpan di kolom debit, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian di sebelah kredit, nulisnya tidak boleh sejajar tapi agak ke sebelah kanan. Ini untuk menunjukkan posisi debit, dan ini untuk posisi kredit. Nah, ini di kredit ditulisnya sebesar 1 juta. Artinya peralatan bertambah sebesar 1 juta dan kas berkurang sebesar 1 juta, sehingga jumlah debit dan kredit akan tetap dalam keadaan yang seimbang atau sama.